Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu dalam kesempatan yang baik pada siang hari ini. Saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita yang berkaitan dengan bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mau berpihak kepada Tuhan atau mau berpihak kepada dunia? Roma 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita tidak serupa, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena semangat zaman yang ada pada hari ini mempertontonkan kepada kita hidup yang jauh dari rencana dan kehendak Allah. Dunia hari ini adalah dunia yang semakin fasik. Kejahatan manusia bertambah-tambah. Kasih kebanyakan manusia pun semakin tawar. Ada banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Pemberontakan anak terhadap orang tua terjadi. Kasih orang tua terhadap anak pun juga semakin tawar. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami masalah. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang menghadapi persoalan, termasuk di ujung tanduk perceraian. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus meyakini bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Allah, selalu ada kesempatan agar kita dipulihkan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini menjamah saudara di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua berkata, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini." Artinya gaya hidup dunia, cara pandang dunia kita nggak boleh sama. Tetapi kita harus mengalami yang namanya pembaharuan budi. Dalam teks Yunaninya atau bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru digunakan kata metamorphose. Dalam terjemahan Inggrisnya digunakan kata to transform atau to reform, di mana seseorang mengalami perubahan cara pandang. Bagaimana seseorang mengalami perubahan mindset, memaknai kehidupan, dan tentu mengimani Allah sebagai Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan. Metamorfose, perubahan hidup. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 berkata, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang tersebut. Sebab apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya." Nah, dunia ini dengan semangat zamannya sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah artinya bahwa hidupnya mesti ditujukan kepada Tuhan. Hidupnya mesti diarahkan kepada Allah. Hidupnya mesti menjadikan Tuhan sebagai objek penyembahan, sebagai tujuan akhir daripada kehidupan dia itu sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19, ada banyak orang khawatir, ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang bimbang. Tetapi saudaraku, firman Tuhan kemudian mengingatkan kita hari ini, jangan kita kayak mereka. Mereka terlalu panik, mereka terlalu khawatir, sehingga apa? Sehingga mereka tidak meninggikan Tuhan, mereka tidak mengagungkan Tuhan. Mereka hanya kemudian terpengaruh dengan apa? Pengaruh-pengaruh informasi, bahkan pengaruh hoax yang bisa mengubah cara pandang kita, mengganggu damai sejahtera kita. Nah, saudara-saudaraku, Roma 12 ayat yang kedua hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak boleh sama dengan cara dunia hidup. Dunia hari ini mengalami kekhawatiran dan ketakutan, tapi kita tidak. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah jaminan kita. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita harus berubah. Cara pandang kita berubah, cara pikir kita berubah, sikap hati kita berubah. Ya, cara beriman kita kepada Tuhan pun juga mesti berubah. Dinamis, semakin tajam, semakin dalam kita mengimani Tuhan. Sehingga kita bisa dapat membedakan akhirnya manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari-hari ini mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang eksklusif, hubungan yang intim lewat firman Tuhan. Terus kita gali kebenaran firman Tuhan day by day, setiap hari. Lalu yang kedua, kita bangun hubungan dengan Tuhan lewat jam-jam doa yang intens dan stabil, konsisten kita lakukan. Ya, di dalamnya ada pujian penyembahan,
Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan terpengaruh dengan cara dunia memandang persoalan itu sendiri, termasuk soal COVID-19 ini. Kita jangan sampai terpengaruh. Kita tidak boleh sama dengan cara mereka berpikir. Kita tidak boleh sama dengan cara mereka bertindak. Saudara-saudaraku, kuat di dalam Tuhan. Saya percaya badai COVID-19 ini pasti akan berlalu. Mari kita bangun iman kita begitu rupa dengan terus mengarahkan iman kita tertuju kepada Tuhan Sang Khalik. Dia pemilik kehidupan. Tuhan pasti menguatkan kita dan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Tetap kuat, tetap sehat, tetap bersemangat, tetap beriman. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.